selamat siang pemirsa. Saat ini saya tengah berada di tengah perkebunan yang luar biasa. Seperti di belakang saya, perkebunan pepaya. Tepatnya berada di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan untuk lebih lengkapnya, di tengah-tengah saya sudah hadir yang luar biasa, Mas, siapa Mas? Mas Darwanto, kemudian Bapak Camat Pomala. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Mas Darwanto, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, perkebunannya luar biasa. Luasnya berapa nih? 1,5 hektar Pak. 1,5 hektar. Sudah berapa lama? Kurang lebih 11 bulan karena saya tanam pertama bulan Januari 2020. Januari 2020. Berarti sudah panen dong Pak? Sudah pada panen. Hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya kebetulan untuk sementara ini menurut saya, karena ini juga baru Pak, luar biasa sih. Karena setiap 2 hari itu dapat satu mobil pickup itu sekitar kurang lebih 300-400 biji. Kenapa harus pilih pepaya Pak? Terus terang saja Pak, itu hari jujur saja saya kan buruh Pak, pekerja di perkebunan. Sementara kadang saya pulang kerja itu kan pusing kepala kalau cuma duduk, tidur, nganggur toh. Jadi saya pengen menciptakan suatu kegiatan untuk berkreatif kan gitu. Nah, pada saat itu saya sering jalan-jalan ke kebun Pak Bupati, terus terang Pak. Bupati Kolaka dalam hal ini ya? Pak Bupati Kolaka yang kebun tersebut di Tanggitada, di desa apa saya lupa. Nah, saya termotivasi dari beliau. Nah, di situ kebetulan banyak tanaman pepaya, pala dan lain sebagainya di dalamnya itu. Akhirnya saya termotivasi terus terang aja. Saya pikir terus dari media sosial juga saya browsing toh biar lihat dari YouTube. Saya lihat tanaman pepaya itu kayak gimana. Akhirnya saya tertarik. Dan pada saat itu juga saya pesan bibit dari Bogor. Saya bikin bibitan pada bulan Januari lalu, terus saya tanam. Alhamdulillah. Sebetulnya saya juga belum begitu paham banget sih Pak untuk teknik budidaya pepaya California ini. Tapi dengan niat saya yang bagus, akhirnya bisa seperti ini. Wah, luar biasa. Sampai panen. Cukup menjanjikan berarti Pak ya? Alhamdulillah sepertinya begitu. Baik. Ada Pak Camat ya? Selamat siang Bapak Camat. Selamat siang. Melihat warga yang luar biasa memiliki pepaya yang begitu luas, perkebunan pepaya, apa ya di pikiran Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya sebagai pemerintah menyaksikan ada masyarakat yang seperti ini. Tentu kita memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan, apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga kemudian kalau ada pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang seperti ini mencoba memanfaatkan lahan, menanam, kemudian menghasilkan dan bisa memberikan nilai ekonomi, saya kira bagi saya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan saya kira ini bisa menjadi contoh dan bisa menginspirasi masyarakat yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh pemerintah dengan warga yang luar biasa seperti ini, seperti apa nanti bentuknya Pak? Berupa ada bantuan atau seperti apa? Iya, kalau dari sisi pemerintah kecamatan, tentu karena ini kegiatan-kegiatan produktif seperti ini, tentu supaya dia bisa berkembang terus tentu harus kita support, harus kita dukung. Nah, salah satu bentuk dukungan mungkin yang bisa kita lakukan dari pemerintah setempat adalah bagaimana kita mengkomunikasikan, mensinergikan dengan program-program yang ada di dinas-dinas terkait. Misalnya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ataupun di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini betul-betul bisa memberikan dampak ekonomi yang besar, bukan cuma bagi saudara Darwanto ini, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar sini. Baik Pak Camat, terima kasih. Baik pemirsa, saya sudah berbincang sedikit sama Mas Darwanto selaku pemilik daripada perkebunan pepaya ini, juga Bapak Camat yang luar biasa. Saya akan melanjutkan bincang-bincang saya. Kita masuk ke dalam dulu, seperti apakah perkebunan di dalam. Oke?
Oke, baik pemirsa, kita masih berada di lokasi perkebunan pepaya yang luar biasa, dan di tangan saya ini adalah salah satu hasil dari perkebunan ini. Pak, ini kelihatan pendek ini Pak. Ini jenis pepaya apa ini Pak? Pepaya California, Pak. California. Iya. Pembibitan dapat bibitnya dari mana? Dulu saya pesan dari Bogor. Bogor. Iya. Emang harus di Bogor? Nggak ada tempat lain? Banyak tempat kebetulan. Kalau untuk di Jawa Barat itu di Bogor, kalau untuk Jawa Tengah di Jogja, kalau untuk Jawa Timur di Kediri kalau tidak salah. Oke. Kebetulan saya ada teman di Bogor, jadi kemarin saya pesan dari teman itu. Oke. Dari Kemudian bentuk penanamannya itu pakai polybag dulu? Iya, atau gimana? pertama kebetulan masih ada sisa itu Pak. Oke. Waktu penyemaian pertama tuh masih ada sisanya. Kita semai dulu di polybag kecil-kecil, umur kurang lebih 1 bulan baru kita transplanting ke lapangan. Ini kayaknya ramai sekali nih pohon-pohon ini. Iya. Ini berapa banyak pohon? 2000 batang, 2000 batang dengan luasan area kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar. Berarti belum terpenuhi semua ya berarti lokasi. Untuk 1,5 hektar sudah. Sudah. Memang ada jarak-jarak tertentu yang Betul. pola penanaman Makanya harus ada kalau jarak tertentu. dihitung dari jarak tanam ini pas kalau dihitung itu ini jarak 3x2 Pak. 3x2. Nah, kalau 1,5 hektar kita hitung aja pasti pas itu kurang lebih 2000-an. Itu pola penanaman yang benar. Iya. Untuk pepaya ini. Oke, hal yang paling terburuk memelihara menanam pepaya ini. Hal yang paling buruk yang saya alami pada saat umur 1 sampai kurang lebih 2 bulan. Nah itu untuk di sini karena banyak bagong kalau bahasa orang sini tahu Pak. Jadi pada usia tanaman 1 sampai 2 bulan itu kan masih rentan. Jadi pada saat itu banyak yang ditunggangi oleh itu hama. Untuk meminimalisir itu berarti harus dipagarin dulu. Betul. Atau ada penjagaan khusus? Itu hari kebetulan saya pengalaman di kebun kelapa sawit. Jadi Pak ada teknik yang pernah saya alami. Jadi saya antisipasi sama ini, terasi sama kapur barus. Terasi sama Ya. kapur barus. Ya. Itu adalah salah satu trik ya. Dia untuk mengusir. Jadi babi itu kalau bau itu dia menyingkir. Oh, seperti itu. Ya, alhamdulillah walaupun banyak kemarin bisa terantisipasi. Nih, ke Pak Camat lagi nih. Camat, melihat dari warga Anda yang luar biasa seperti ini dengan 1,5 hektar ada sekitar 2000 pohon dan alhamdulillah sudah pernah panen. Nah, ini kayaknya kita butuh collab nih dengan pemerintah. Kita butuh collab nih ke pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan warga Anda yang luar biasa ini? Baik, tentu yang pertama dukungan dan support serta bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat yang berkegiatan seperti ini. Ini saya lihat kan sudah berbuah, Ya. sudah menghasilkan. Oke. Nah, pepaya ini kan termasuk salah satu tanaman yang setelah dipetik harus dikonsumsi secepatnya. Ya, sebab kalau dia tinggal lama, dia bisa membusuk dan rusak. Ya. Sehingga saya selaku pemerintah tentu akan mengkomunikasikan hal ini dengan instansi terkait. Kemudian yang kedua, kita akan bantu promosi, baik melalui media sosial maupun media-media yang lain, termasuk kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan dinas koperasi. Bagaimana kemudian misalnya hasil panen dari perkebunan ini bisa dimasukkan di toko-toko atau swalayan-swalayan yang ada di Kabupaten Kolaka yang merupakan binaan dari dinas koperasi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga kita coba koordinasi mungkin dengan pihak swasta kalau ada mungkin tanaman atau buah pepaya ini untuk meminimalisir atau menunda jangan sampai cepat rusak ini, mungkin kita butuh semacam tempat penampungan, mungkin semacam kulkas yang besar begitu, yang kemudian ketika buah ini dimasukkan begitu di tempat itu potensi rusaknya itu bisa lebih lama. Memasarkan pepaya California ini kemana saja? Sudah sampai di mana saja? Terima kasih Pak. Untuk sementara ini Pak kebetulan kami baru kurang lebih 2 bulan panen. Nah, untuk sementara ini memang kami lempar ke pasar-pasar Pak, di pasar Pemala, baik pasar baru maupun pasar lama. Masih sistem antar ya, belum jemput ya? Iya, Okay. masih sistem antar. Itu pun sejauh ini Pak kami masih over kapasitas istilahnya panen kami. Jadi sempat kemarin itu banyak yang pelantar setelah kami tanam. Terus terang aja untuk pasarnya masih mencari
sambil mencari gitu. Baik, menyikapi ini Pak Camat untuk pemasaran bagaimana nih? Ya, itu tadi makanya sempat saya sampaikan juga bahwa beberapa toko kan tadi sudah disampaikan, pasar-pasar buah yang ada, baik pasar yang ada di Kolaka maupun di Pemala, mungkin termasuk di tempat lain. Oke. Kemudian yang kedua, beberapa toko-toko besar kita juga kan punya toko baik di Kecamatan Pemala maupun di Kabupaten Kolaka, yang saya kira mereka ini berada langsung di bawah komunikasi dan arahan dinas koperasi. Nah, itu yang akan kita lakukan, mengkomunikasikan hal ini kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas koperasi, bagaimana kemudian supaya buah hasil panen dari kebun ini bisa masuk ke toko-toko itu untuk kemudian dipajang di sana dan dijual kepada masyarakat. Di samping kemudian saya juga bantu promosi melalui media sosial, ya, karena beberapa hari terakhir ini saya melihat di media sosial itu, di akun-akun sebagian besar masyarakat itu, pepaya yang ditanam oleh Pak Darwanto ini ternyata sudah mulai viral. Bahkan alhamdulillah saya juga 3 hari yang lalu sempat dapat kiriman 5 buah dan memang rasanya waduh lezat sekali. Ya, manis, kemudian ya rasa tambah Pak Darwanto seperti itu. Baik Pak Darwanto, tadi alhamdulillah Pak Camat selaku pemerintah, mewakili pemerintah yang ada, kemudian sudah memberikan sedikit quote yang keras sekali, bahwasanya sangat mensupport apa yang Bapak lakukan saat ini. Nah, harapan Bapak. Oke Pak, terima kasih. Harapan saya tadi di depan sudah saya sampaikan tuh Pak. Oke. Untuk pasar kami masih mencari. Oke. Jadi harapan kami supportnya dari pihak-pihak terkait supaya bisa bantu kami untuk memasarkan hasil panen kami ke depan. Oke, dalam bentuk pasaran ya? Iya. Memasarkan. Karena Oke. terus terang aja Pak, ini belum semua produksi. Nanti mungkin 2-3 bulan lagi akan lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Oke, berikutnya ada lagi nggak? Untuk sementara itu aja. Oke, baik, luar biasa, dan yang pasti pemirsa yang terus saja menyaksikan jalannya acara pada hari ini luar biasa ya. Saya berada di perkebunan pepaya milik Pak Darwanto seluas 1,5 hektar dan sebanyak 2.000 pohon, dan begitu luar biasanya juga hadir Pak Camat Pemala yang memberikan support yang luar biasa kepada Mas Darwanto. Dari Desa Huko-Huko Perkebunan Pepaya California milik Mas Darwanto, terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.